Oke, kita masuk pada pembahasan hari ini. Kita akan membahas tentang pemikiran kenegaraan dari Thomas Hobbes, kemudian John Locke. Ya, seharusnya ini 3 pertemuan pemikiran kenegaraan ini. Hari ini kita akan membahas tentang John Locke, Thomas Hobbes, kemudian John Locke dan Rousseau. Itu 3. Tapi hari ini juga kita akan coba memadukan ketiganya, ya, dengan konsentrasinya kepada pemikiran kenegaraan John Locke. Thomas Hobbes menurut saya. Nah ini. Oke ya. Nah, di dalam pertemuan berkenaan dengan pemikiran kenegaraan dari Thomas Hobbes, atau juga beliau dikenal sebagai pemikir kenegaraan di abad pencerahan. Itu pemikiran dia, ya. Pemikiran kenegaraan di abad pencerahan atau yang dikenal dengan abad Renaissance terjadi sekitar abad 14 sampai abad 17 Masehi. Ada satu fenomena atau pemikiran tentang kenegaraan yang diusung oleh John Locke, Thomas Hobbes, yakni dia berpangkal bahwa pemerintah diperlukan, tetapi karena manusia secara alami memiliki sifat yang buruk. Nah, pemikiran dari Thomas Hobbes ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki sifat yang buruk secara alamiah. Nah, karena sifat buruk manusia tersebut, maka manusia lebih mementingkan nilai-nilai yang bersifat individu dibandingkan dengan nilai-nilai yang bersifat sosial. Nah, ini titik awal dari pemikiran kenegaraan Thomas Hobbes, ya. Jadi slogan yang terkenalnya kan bahwa manusia itu menjadi serigala bagi manusia lainnya, karena manusia sendiri selalu mementingkan pribadinya dibandingkan dengan memikirkan nilai-nilai sosial. Maka negara itu hadir. Nah, kehadiran negara di sini dalam pemikiran Thomas Hobbes berarti untuk menetralisir, ya, menetralisir dari sifat-sifat buruk manusia secara alami. Nah, ini pemikiran Hobbes, ya. Jadi kalau Thomas Hobbes berkata bahwa sifat dasar manusia itu buruk, ini bertolak belakang pemikirannya dengan John Locke. Dimana kalau John Locke mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki sifat yang baik. Nah, ini negara diperlukan untuk menjaga kebaikan-kebaikan manusia. Ini kan agak-agak kontradiktif, tapi dua-duanya bertumpu kepada pentingnya negara bagi manusia. Oke ya, itu sebagai pengantarnya. Coba kita lihat selanjutnya. Nah, ini
bahwa John Locke ini bukan sebagai ahli hukum, tetapi dia adalah sebagai seorang astronomi, ahli peta, dan sebagai seorang guru. Ini biodata keahlian dari Thomas Hobbes, ya. Dia juga tidak menyukai beberapa mata pelajaran matematika maupun fisika, itu, ya. Nah, ini jadi ketika dia berpikir tentang kenegaraan dan menjadi pondasinya bahwa sifat dasar manusia yang jahat, negara itu perlu hadir untuk menetralisir dari negara, ya. Karir di bidang kenegaraannya itu dia menjadi anggota Parlemen Inggris. Nah, ini karirnya ketika dia banyak menulis tentang kenegaraan. Kemudian gaya yang digunakan dalam pemikirannya, dia menggunakan metode deduktif yang kemudian melahirkan elemen hukum dalam rangka menjawab persoalan kekuasaan absolut. Nah, jadi di sisi lain John Locke juga Thomas Hobbes menyatakan sifat dasar manusia itu dipenuhi dengan kejahatan, dan di lain sisi dia juga mendukung adanya monarki. Nah, ini sebetulnya yang merupakan awal dari adanya perjanjian masyarakat dalam versi Thomas Hobbes. Dilanjutkan dan dia menulis tentang karya yang terkenal, nanti bisa saudara-saudara download ya di web, itu tentang karyanya Leviathan atau Negara Iblis. Nah, ini ya. Jadi itu sekilas tentang John Locke. Mari kita lihat metode yang digunakan oleh Thomas Hobbes dalam melihat negara di bidang metodenya. Nah, ini metode yang digunakan oleh Thomas Hobbes itu ada sekitar 5 ya. 5 cara. Kalau metode itu saya bilang adalah cara. Yang pertama, menganalisis tentang psikologi manusia dengan contoh tunggal dirinya sendiri. Nah, jadi kalau contoh tunggal dirinya sendiri, ini berarti dia masuk dalam kategori empiris ya, empirisisme. Nah, ini jadi dia John Locke tidak mau terjebak pada paham-paham normatif hukum ya, tetapi penelitiannya lebih kepada empiris atau fakta-fakta yang didapatkan di lapangan ya. Kemudian dari fakta tersebut, nah dia membuat satu analogi bahwa manusia itu seperti jam dinding ya, seperti jarum jam. Artinya gini, karena sifat manusia jahat, maka diperlukan negara untuk mengendalikan kejahatan, tetapi manusia akan kembali lagi kepada sifat jahatnya. Nah, ini yang akan melahirkan negara-negara yang bersifat kebebasan ya. Nah, ini jadi dia mendukung tentang kebebasan. Jadi adanya negara itu hanya berfungsi untuk mengendalikan dari sifat-sifat buruk manusia itu sendiri. Nah, ini karena misalkan gini, Mbak Zulfa
memiliki kebiasaan dengan watak yang keras. Kemudian Mbak Medika wataknya lembut. Itu adalah sifat bawaan. Misalkan Mbak Julfa berusaha lembut. Itu akan terlihat lucu, ya. Karena memang sifat bawaannya berbeda. Dan karena sifatnya tidak menunjukkan nilai yang sesungguhnya atau karakter yang sesungguhnya, maka sifat lemah lembut Mbak Julfa itu sendiri akan kembali kepada sifat dasarnya. Nah, itu kira-kira ya analisa dari analogi jarum jam tersebut. Kemudian begitu juga dengan Mbak Medika. Mbak Medika mempunyai sifat yang lemah lembut. Ketika berlaku kasar, maka dia tidak bisa menerima dalam dirinya. Nah, ini awal dari pemikiran-pemikiran bahwa jarum jam selalu berputar dan manusia akan kembali kepada sifat awalnya. Itu pemikiran metode yang kedua yang digunakan oleh Thomas Hobbes. Kemudian yang ketiga, nah ini ya, menggunakan metode ilmu eksakta. Dalam hal ini adalah ilmu astronomi ya yang digunakan dan ilmu tanah untuk menganalisa ilmu politik. Nah, jadi dalam hal ini memberikan satu kemungkinan besar bagi saudara-saudara yang pada saat SMA-nya bukan ilmu sosial, ternyata Thomas Hobbes juga menggunakan ilmu-ilmu eksakta itu untuk menganalisa politik. Artinya teman-teman ketika memiliki background juga di bidang ilmu eksakta waktu SMA-nya pasti bisa mempelajari ilmu hukum atau ilmu kenegaraan dalam hal ini. Karena yang dimaksud dengan ilmu politik di sini dalam versi Thomas Hobbes ini dimaksudkan adalah ilmu negara. Oke ya. Nanti untuk lebih jelasnya nanti saya share bukunya, tolong setelah kuliah saudara ingatkan, yaitu dasar-dasar ilmu politik. Nah, ketika membaca dasar-dasar ilmu politik karya dari Profesor Meriam Budiarjo juga terlihat bahwa politik dalam arti praktek dan politik dalam arti kenegaraan itu dibedakan ya. Nanti saudara-saudara bisa melihat di situ bagaimana perbedaan-perbedaannya. Kemudian metode yang kelima, bahwa Thomas Hobbes percaya tentang akibat mekanis atau mesin ya. Nah, bisa diterapkan pada semua fenomena termasuk fenomena sosial. Nah, oke. Jadi dia mengibaratkan bahwa fenomena sosial itu tidak jauh berbeda dengan mekanisme cara kerja dari ilmu-ilmu eksakta. Nah, untuk memperkuat metode dari Thomas Hobbes yang kelima, kalau yang keempat itu Anda bisa membaca buku karya Meriam Budiarjo, dasar-dasar ilmu politik. Kemudian untuk metode yang kelima, saya sarankan nanti Anda lihat pemikirannya Icok Kafra tentang titik balik peradaban. Jadi gini, bagaimana ilmu fisika dan ilmu kimia digunakan untuk menjawab fenomena-fenomena sosial. Nah ini ya, jadi ternyata ketika kita melihat metode yang digunakan oleh Thomas Hobbes,
kita sendiri memiliki ya rangkaian-rangkaian dengan ilmu-ilmu lain. Nah, ini mengingatkan pada pertemuan-pertemuan awal kita sebelum membahas hari ini, yaitu hubungan ilmu negara dengan ilmu lain. Nah, ternyata ada juga hubungan ilmu negara dengan beberapa cabang ilmu eksak, ya. Dalam hal ini fisika, kimia, kemudian juga ada ilmu astronomi. Nah, ini serta ilmu tanah, ya, geologi. Ini yang menjadi bahwa ternyata ketika kita belajar ilmu negara memiliki korelasi dengan cabang-cabang ilmu lainnya. Oke, kita ingatkan itu ya. Kemudian tadi dari sifat psikologi manusia ada 4 tahapan yang dilakukan oleh Thomas Hobbes dalam mengidentifikasi sifat-sifat jahat manusia. Yang real adalah tubuh dan gerakan manusia. Ini yang dinamakan bahwa objek eksternal menekankan organ indera dan menumbuhkan gerakan yang terus bergerak ke dalam sampai mencapai pusat otak. Nah, ini ya. Kemudian dari situlah gerakan-gerakan itu dimunculkan. Artinya bahwa ilmu-ilmu yang ada di dalam manusia merupakan ilmu gerak manusia tersebut, suatu keadaan yang dapat dilihat oleh panca indera. Nah ya, ataupun bisa dirasakan. Nah ini lihat nanti kriteria gerak ini, ada gerak kalau yang background dari eksak atau itu mengetahui teori gerak, ada gerak motorik dan ada gerak sensorik. Nah ini ya, itu bisa dipelajari. Kemudian untuk melihat psikologi manusia, apakah manusia itu jahat atau baik? Thomas Hobbes melihat dari psikologi gerak tersebut. Kemudian secara alamiah ya, tergerak menuju objek baik dan menjauh objek yang buruk. Nah, tadi kalau sifat dasar manusia, sifat dasar ya, saya katakan Thomas Hobbes dan John Locke agak berbeda, di mana Thomas Hobbes mengatakan sifat dasar manusia itu penuh dengan keburukan. Tetapi dari keburukan ini ada rasa ya, ingin menuju satu kebaikan. Nah, ini tinggal saudara-saudara lihat apakah Anda termasuk orang yang memiliki sifat tersebut atau tidak. Tapi beberapa orang juga memiliki karakter seperti ini. Mungkin termasuk saya juga gitu kan ya. Ada sifat-sifat jahat ya, sifat dasar yang jahat karena kita bertemu dengan manusia yang menjadikan manusia itu sebagai serigala bagi yang lainnya, maka negara itu hadir. Objek yang tidak diinginkan buruk dan menyakitkan. Nah, jadi secara individu manusia juga tidak menginginkan hal-hal yang menimpa dirinya akan keburukan atau hal-hal yang menyakitkan. Hari ini yang dikenal ya, cara pandang seperti ini adalah cara pandang individualisme yang ingin, kalau bahasa hari ini juga ingin menang sendiri. Nah, ini juga sifat-sifat secara psikologi manusia dalam pandangan Thomas Hobbes. Kemudian kemampuan manusia yang relatif sama
untuk mencapai tujuan. Nah ini, jadi sebetulnya manusia secara pola psikologinya bisa diketahui bahwa ada pola yang sama, ya, di mana ada orang yang cerdas atau tidak, ada yang fisiknya besar atau kecil. Nah ini dari pola perfisikan ini nanti, ya, Anda akan ketemu dengan teori-teori yang berasal dari bagaimana kejahatan fisik, ya, dan yang kecil dengan yang besar. Jadi kalau fisik yang besar itu dia bisa melakukan kejahatan yang bersifat kekerasan. Tapi kalau fisiknya kecil, karena dia tidak mungkin melakukan kekerasan, dia biasanya adalah dalam hal penipuan. Itu nanti ketika Anda masuk dalam mata kuliah pidana, ya, secara psikologi manusia itu dikembangkan oleh tokoh-tokoh pidana, ya, berkenaan dengan sifat-sifat kejahatan yang diukur dari psikologi manusia. Kemudian yang kedua, ya, dari kemampuan manusia tersebut, perbedaan antar manusia tidak besar sehingga orang bisa mengambil keuntungan darinya. Nah ini, karena sifat individualis itu hampir dimiliki oleh manusia ingin menang sendiri, maka untuk mengambil satu keuntungan itu memiliki peluang yang sama. Nah ini, ya. Oke. Nah, tadi untuk kejahatan fisik, ya, yang orangnya besar, misalkan Mas Doni badannya besar, dia bisa melakukan kejahatan fisik dengan cara kekerasan. Tapi kalau Mbak Zulfa karena misalkan badannya kecil, dia paling bisanya menipu. Nah, itu ya. Karena kalau dia berlawanan dengan fisik nggak mungkin. Nah, ini nanti dikenal dengan teori dari sifat kejahatan manusia dari Lombroso. Nah, ntar di pidana itu didapat, ya. Tapi setidaknya di sini punya gambaran. Kenapa nanti, ya, Eropa karakternya individualis, kemudian orang-orang di Asia, terutama Asia Tenggara, itu karakternya kekeluargaan. Kan kalau dari fisik jelas, ya, tidak mungkin secara individu, karena dulu, ya, orang-orang Asia berbadan kecil, tidak mungkin dia secara individu akan menang. Nah, tapi sifat-sifat kekeluargaan ini pun mempengaruhi, ya, ketika kita bicara tentang pencapaian tujuan secara fisik yang dikatakan oleh Thomas Hobbes. Kemudian manusia pada dasarnya adalah suka bertengkar, ya, suka senang-senang, haus akan kekuasaan, kejam dan jahat. Nah ini mungkin sifat saya, ya. Saya punya suka bertengkar, haus akan kekuasaan, kejam dan jahat. Itulah sifat dasar manusia versi John Locke. Apa versinya Thomas Hobbes? Nah, ini kan tinggal dibalik saja nanti versinya John Locke, bahwa sifat manusia itu suka damai, ya, tidak haus akan kekuasaan, tidak kejam dan baik hati. Nah, kalau zaman sekarang ditambah lagi baik hati, tidak sombong dan suka menabung. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi agak kebalikan dari pemikirannya itu antara Thomas Hobbes dengan John Locke itu agak berbalik. Oke, ya. Upaya manusia untuk memenuhi keinginan semakin bertambah. Nah, manusia perlu kekuatan. Nah, karena sifat individu itu dia melihat bahwa orang-orang Inggris pada saat itu secara fisik memang besar, yang kemudian melahirkan individualisme, ya. Tapi upaya untuk memenuhi keinginan semakin bertambah. Nah, untuk memenuhi keinginan semakin bertambah, maka ingin, ya, harus adanya aturan yang diatur, yang mengatur, ya, hubungan bersama. Dan kalau masalah-masalah pribadi tidak usah diatur oleh negara.
Ini paham yang diusung oleh Thomas Hobbes. Nah ini, coba kita masuk kepada gambaran dari buku Thomas Hobbes. Nanti saya share ya. Negara digambarkan sebagai makhluk raksasa yang menakutkan, yang melegitimasi semata-mata karena kemampuannya untuk mengancam dan menindak secara tegas. Nah ini, jadi makanya kemarin juga saya singgung tentang Jin Bodin ya, tentang kedaulatan negara. Berbeda versinya dengan kekuasaan negara. Oke, ketika kita bicara kedaulatan negara berarti kita bicara kekuasaan tertinggi, di mana kekuasaan tertinggi dari negara yaitu mampu melegitimasikan. Nah ini versinya John Locke ya, karena negara mempunyai kemampuan untuk mengancam dan menindak secara tegas. Oke. Maka negara semacam ini merupakan negara kekuasaan di dalam negara yang ada. Nah, karena menimbulkan rasa takut kepada siapapun yang melanggar hukum negara. Ini jadi negara secara kodrat ya memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan organisasi lain di luar negara. Oke. Nah ini karya 6 ya, 6 pemikiran kenegaraan yang diusung oleh Thomas Hobbes. Yang pertama adalah tadi sifat dasar manusia, yang kedua the state of nature, jadi negara yang terjadi secara alamiah, kemudian yang ketiga the law of nature ya, keempat foundation of state, jadi fondasi dari suatu negara, kemudian kekuasaan dari sebuah institusi dan tipe dari kekuasaan. Nah ini ada 6 yang diusung oleh Thomas Hobbes. Oke, coba kita lihat dari sifat dasar. Oke, dari pengantar tadi sudah dijelaskan, tidak ada seni, tidak ada huruf ya. Itu versinya dari Thomas Hobbes. Tidak ada masyarakat, dan yang paling buruk ketakutan terus-menerus dan bahaya kematian yang kejam. Dan manusia hidup tersendiri, miskin, jahat, kasar, dan pendek dalam hal berpikir. Nah ini yang diusung, bahwa sifat manusia tidak memiliki seni ya, tidak mau hidup bermasyarakat. Ini yang paling buruk. Tetapi di sisi lain manusia merasa adanya ketakutan akan bahaya kematian, kemiskinan, dan sifat jahat dari manusia itu sendiri. Dari sifat inilah negara perlu ada secara sifat-sifat dasar manusia tersebut. Oke. Nah ini di dalam the state of nature ya,
bahwa dikatakan di sini yang ada 3 ciri sifat negara secara alamiah. Yang pertama dicirikan mulai dari fase sosial bebas dari sifat manusia. Nah, fase pertama ini merupakan fase dari sifat-sifat buruk manusia, ya, yang selalu ingin menang. Kemudian fase yang kedua, kebebasan yang dimiliki setiap orang untuk menggunakan kekuatannya sendiri untuk melestarikan sifatnya sendiri. Nah, jadi manusia itu pada dasarnya memiliki sifat yang buruk untuk menggunakan kekuatannya sendiri untuk melestarikan sifatnya sendiri. Ini yang kemudian akan berkembang dari sifat yang kedua di dalam the state of nature ini, yaitu pemerintah otoriter. Nah ini karena kemudian korupsi. Nah nanti baca dari ketika nanti belajar tentang korupsi, saya sarankan Anda membaca bukunya Robert Day, bahwa kekuasaan ketika dipegang secara terus-menerus maka akan mengarah kepada bentuk-bentuk korupsi. Nah ini. Kemudian yang ketiga, manusia sama sekali tidak bersosialisasi. Nah ini, tidak lain adalah ketika manusia sebetulnya tidak melakukan sosialisasi, timbul satu perasaan kesedihan. Nah ini yang oleh Aristoteles bahwa manusia itu masuk kategori makhluk sosial. Tapi dalam konsep Thomas Hobbes, sifat dasar manusia yang jahat ketika tidak dapat melakukan hubungan dengan manusia lain, maka akan timbul kesedihan. Nah, ini hampir kesetaraan yang egois dan brutal. Ini ketika keadaan-keadaan tersebutlah yang membuat bahwa kesatuan-kesatuan yang ada di dalam negara memiliki kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya terhadap sifat-sifat manusia. Kemudian di dalam the state of nature menekankan secara fakta dalam melihat dunia kenyataan. Karena yang di awal saya katakan bahwa Thomas Hobbes merupakan pemikir empirisis, ya, empirisisme. Nah, jadi semua orang yang egois dan mementingkan keberlangsungan hidupnya, yaitu untuk bertahan, maka muncullah sebuah ketakutan. Jadi ketika kita memiliki kekuatan, merasa kita adalah paling benar, merasa kita adalah paling kuat, tetapi pada dasarnya kita juga memiliki rasa takut. Nah ini, ada satu konstruksi yang melahirkan kenegaraan. Atas dasar ketakutan tersebut, karena dibutuhkan satu power
atau kekuatan yang besar untuk dapat melindungi orang-orang yang tinggal di dalamnya dengan membentuk Commonwealth atau kekuasaan. Nah, ini yang dilahirkan kenapa Inggris sampai hari ini bertahan sebagai negara persemakmuran, yaitu. Yang kedua di bidang hukum, the law of nature. Ada dua yang menurut Thomas Hobbes mampu mendamaikan manusia. Tadi ya, hukum itu nanti cek lagi mata kuliah pengantar ilmu hukum ya, pengantar ilmu hukumnya. Hukum itu lahir ketika manusia melakukan hubungan dengan manusia lain, atau dengan kata lain, hukum itu ada ketika adanya hubungan antara dua orang atau lebih. Ini yang merupakan cikal bakal dari hukum alam. Seseorang memiliki kebebasan menggunakan kekuasaannya sesuai dengan apa yang dia mau untuk melakukan apapun. Ya, itu adalah hak-hak dari atau hak-hak secara alamiah manusia, the right of nature. Seorang secara alamiah memiliki kebebasan menggunakan kekuasaannya sesuai dengan yang dia mau. Tetapi dalam the law of nature, peraturan umum yang melarang manusia untuk melakukan destruktif terhadap kehidupannya sendiri. Ini. Jadi ketika manusia berhadapan dengan manusia lainnya, maka perlulah satu aturan hukum yang dikatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial secara alamiah, lex naturalis. Coba kita lihat yang keempat, dalam Foundation of State ya, dia memiliki slogan, seorang pria tidak bisa memberikan hak untuk melawan mereka yang menyerangnya dengan paksa untuk mengambil nyawanya. Kata-kata ini memberikan bahwa ketika seseorang tidak dapat memberikan haknya untuk melawan atau menyerang dengan paksa untuk mengambil nyawanya. Nah, ketika nanti saudara-saudara belajar ilmu hukum, itu dinamakan sebagai force majeure atau keadaan terpaksa. Ya. Jadi hak hidup itu merupakan hak alamiah yang dimiliki oleh manusia. Dalam membangun kekuasaan ada dua yang perlu diperhatikan, yaitu alam dan institusi, yaitu sifat dasar manusia dan membuat orang lain patuh dengan membentuk satu perjanjian. Oke, ya, itu kira-kira. Oke, sebelum dilanjut, ada yang akan didiskusikan?
Ada Pak. Silakan Mas Gimnasiar. Ya. Ya Pak. Tadi perihal dua metode ya Pak ya. Dua metode, dua pertanyaan, dua filosofis dari dua tokoh kenegaraan dunia mungkin ya Pak bisa dibilang. Iya. Antara Thomas Hobbes dan John Locke. Ini kan saling bertolak belakang nih Pak. Nah kalau kita korelasikan dengan tokoh kita bicara soal kenegaraan, tetapi mencoba memakai persepsi psikologis Pak. Mungkin buat teman-teman juga yang sering-sering baca buku tentang psikologis, mungkin tidak asing lagi dengan Adler. Mungkin Bapak juga lebih tahu sosok Adler. Ya, John Adler. Nah, John Adler. Jadi kan beliau pernah bilang, jadi ketika di suatu keadaan, suatu sistem, suatu negara, suatu wilayah, suatu kehidupan, itu semuanya bersifat netral ya Pak ya. Nah, bersifat netral. Mungkin bisa jadi ketika seseorang memandang si A, baik dan buruknya itu mungkin balik lagi ke dirinya pribadi. Jadi posisi lingkungan, posisi negara, posisi pemerintah, posisi birokrasi, posisi pemegang kekuasaan, posisi penegak hukum, posisi dan lain sebagainya itu semuanya bersifat netral kan Pak ya. Nah, ketika kita mencoba korelasikan dengan Thomas Hobbes dan John Locke, mungkin bisa nggak Pak? Jadi bisa ada korelasi yang tepat mungkin, atau mungkin bisa menyimpulkan suatu istilah lain atau pengertian lain atau mungkin pengetahuan lain. Jadi ketika pandangan dua pandangan kenegaraan dipadukan atau kita coba korelasikan dengan satu pandangan persepsi psikologis dari Adler tersebut gitu Pak, akankah nantinya mencapai ataupun tercipta suatu ilmu kenegaraan yang baru, ataupun mungkin bisa menciptakan suatu keadaan kenegaraan yang harmoniskah, yang lebih sejahtera, ataupun mungkin hukum yang benar-benar reach order atau mungkin lain sebagainya. Mungkin Pak Syarif bisa lebih ini Pak, maksudnya biar ya gitulah Pak. Bisa nggak kira-kira Pak? Atau mungkin ada ini lain? Ya. Oke, itu pertanyaan dari Mas Gimnasiar ya, John Elder. Itu dari pandangan psikologi bahwa ada sifat-sifat netral manusia. Itu dalam pandangan psikologi John Elder, baik negara, lembaga, ya, penegak hukum pada dasarnya adalah netral. Netral di sini ya yang dimaksudkan adalah tidak terpengaruh oleh keadaan apapun. Baru ketika dia melakukan satu hubungan, maka kriteria yang dikatakan netral itu akan semakin berkurang. Itu ya pendapatnya. Kalau saya tidak salah membaca, saya juga pernah ya melihat dari pendapat John Elder tersebut. Nah, karena itulah maka harus ada satu pembatasan terhadap, nah ini nanti ada korelasi antara John Elder dengan Robert Day ya, bahwa ketika korelasi itu terbentuk secara terus-menerus, maka ditegaskan bahwa itu akan melahirkan korupsi ya. Power tends corrupt, absolutely corrupt. Jadi, nah di sini yang dikatakan John Elder juga, ya itu korelasinya dengan kedua pemikiran John Locke dan Thomas Hobbes. Ya kita bedah dulu, Thomas Hobbes dulu, ya. Sifat dasar manusia itu adalah jahat. Sementara John Locke menyatakan bahwa sifat dasar manusia adalah baik.
tetapi dua-duanya menginginkan adanya negara. Oke, ya itu tarikannya ya. Tadi kalau dari John Elder, nanti akan tarikannya seperti apa lagi. Inilah antara Thomas Hobbes, kemudian John Locke, kan dua-duanya kemudian Elder yang secara psikologis itu netral, ya. Nah, dari kenetralan, dari sifat dasar manusia yang jahat, ya, kan sifat jahat, sifat baik itu adalah netral, sifat ya. Nah, dari tiganya ini, kalau nanti Anda pelajari di dalam hukum tata negara yang berkaitan dengan ini, sebetulnya bagus ya pertanyaan dari Mas Gimnasiar. Dia akan membaca bagaimana menjadi hukum itu hukum yang berkeadilan. Di dalam pengajuan judicial review itu ketika hakim, nah tadi menyinggung hakim kan, hakim bersifat independen. Nah, ketika hakim bersifat independen, inilah antara pendapat John Locke kemudian pendapatnya Thomas Hobbes yang sama-sama menginginkan negara, tetapi sudut pandang atau fondasi yang dibangunnya adalah berbeda, yang dinamakan adalah concurring opinion atau sudut pandangnya, cara pandangnya yang berbeda. Itu nanti Mas Gimnasiar ya ketika bicara judicial review itu banyak dibahas tentang yang berakar dari pendapatnya John Elder, kemudian Robert Day, kemudian Thomas Hobbes, dan tadi John Locke ya. 4 pendapat ini yang melahirkan istilahnya concurring opinion. Jadi pandangan yang berbeda, tapi maksudnya sama, yaitu sama-sama menginginkan negara yang memakmurkan rakyat, menjaga hak-hak individu. Nah, kalau kelanjutannya dari Thomas Hobbes ini akan melahirkan hak dasar manusia, yaitu hak untuk hidup ya, dari kata-kata tidak bisa dipaksa untuk mengambil nyawa. Yang kemudian hak atas kekayaan yang fondasinya adalah sifat dasar manusia ya, sifat dasar manusia. Kemudian yang ketiga adalah hak properti. Nah ini ya sifat dasar manusia atau melanjutkan keturunan. Ini yang ada di dalam pemikiran kenegaraan. Makanya nanti ketika Anda berbicara tentang hukum tata negara itu ada ya sifat dasar yang dimiliki oleh Thomas Hobbes yang diaplikasikan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen sebanyak 4 kali. Nah itu akan lebih terperinci. Tapi yang dimaksudkan di dalam penyampaian di dalam ilmu negara adalah kita menerapkan satu fondasinya dulu, ya. Jangan-jangan ketika kita bicara hak hidup itu di dalam ilmu negara di dalam hukum tata negara, nanti ketika Anda belajar hukum tata negara melampau panting hak hidup ya itu saja. Selama ini tidak tahu akar yang menimbulkan bahwa manusia memiliki hak untuk hidup. Nah, kemudian Anda juga akan menimpanya dengan mata kuliah lain ya untuk menopang dari hukum tata negara tersebut yang nanti akan kita bicarakan di semester 2. Mudah-mudahan nggak tahu siapa yang akan mengampu hukum tata negaranya. Oke ya. Kira-kira seperti itu Mas Gimnasiar ya. Jadi kita bicara nanti kalau untuk kelanjutannya memang akan muncul istilah concurring opinion. Nah, concurring opinion berarti adalah sudut pandangnya yang berbeda tetapi tujuannya sama. Nah, nanti akan dihadapkan ya paham-paham semacam ini, paham kenegaraan seperti ini akan dihadapkan pada tadi kalau secara norma ini kan empiris ya, kita sedang membahas empiris, itu akan menghasilkan concurring opinion di dalam hukum tata negara. Nah, kalau secara normatifnya
ketika kita mengkaji aturan-aturan hukum, biasanya akan melahirkan dissenting opinion. Nah, dissenting opinion ini merupakan bagaimana cara hakim memutus perkara baik di tingkatan pengadilan negeri maupun sampai Mahkamah Agung. Nah, itu ada di ilmu negara nanti antara concurring opinion dan dissenting opinion. Tetapi celakanya di Indonesia itu tidak pernah dimuat ya antara dissenting opinion dan concurring opinion, kecuali yang selalu menampilkan keduanya ini adalah di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, nanti Mas Gimnasiar bisa belajar bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang dijiwai oleh psikologi dari seorang hakim yang seharusnya independen kemudian melahirkan dissenting opinion dan concurring opinion. Nah, ini jadi tadi ya dari Elder, kemudian dari Robert Day, kemudian dari Hobbes dan dari Locke, ya John Locke. Nah, ini menjadi satu aplikasi-aplikasi selanjutnya. Oke, kira-kira seperti itu Mas Gimnasiar. Gimana? Iya ya Pak. Jadi ya mungkin nantinya korelasinya lebih ke tentang hukum atau mungkin keadilan juga, tapi sekarang mungkin fokusnya ke bagian kenegaraan dulu ya Pak. Ya mungkin nanti bisa didiskusikan lagi dengan Pak Nur barangkali yang lebih yang lebih fokus di bagian hukumnya ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, mungkin ada lagi sebelum saya lanjut. Nah, ini tentang institusi dari sebuah kekuasaan. Negara harus memiliki kekuasaan penuh dan bersifat absolut untuk mengatur orang yang tinggal di dalamnya, kemudian ditakuti oleh rakyat sehingga tidak ada yang berbuat onar. Yang kedua, negara harus ada atau memiliki kekuasaan yang tidak terbatas untuk tetap menjaga agar tidak terjadi kekacauan. Oke ya. Dari sini coba kita lihat yang pertama, negara memiliki kekuasaan yang penuh untuk mengatur orang yang ada di dalamnya. Tinggal kita aplikasikan ya. Ketika kita melihat Indonesia hari ini dengan adanya pro dan kontra, misalkan di dalam satu undang-undang, kemudian satu organisasi massa, apakah negara sebetulnya memiliki kekuatan yang penuh ya untuk ditakuti oleh rakyatnya ketika banyak rakyat yang menentang? Ini itu kan tinggal Anda lihat ya. Kemudian yang kedua, kekuasaan tidak terbatas. Nah, negara memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Hal ini akan tercermin ketika kita berbicara ya, tercermin ketika kita berbicara dalam tataran eksekutif. Misalkan nanti di dalam hukum tata negara akan dibahas tentang yang berkaitan dengan institusi itu adalah hak prerogatif presiden. Ya, di dalam di Indonesia presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Kemudian selain itu juga ya, ketika berbicara kekuasaan, seorang presiden tidak dapat disalahkan ketika dia berbicara atas nama negara. Nah, ketika misalkan presiden mengeluarkan peraturan darurat ya untuk mengganti undang-undang, justru misalkan atau mengeluarkan peraturan darurat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang hari ini dikatakan sifatnya kedudukannya sama dengan undang-undang, apakah
ketika satu peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam keadaan darurat itu menimbulkan justru kejahatan kemanusiaan, justru dengan aturan tersebut ya menimbulkan kekacauan. Nah, apakah presiden dapat disalahkan atas tindakan mengeluarkan peraturan tersebut? Tentunya tidak. Ya. Tentunya tidak. Yang akan disalahkan adalah aturannya itu, bukan presiden. Karena presiden pada saat mengeluarkan aturan itu ya bertindak atas nama negara, bukan atas nama pribadinya. Nah, nanti akan dibahas juga di dalam hukum tata negara. Nah, ini yang berkaitan dengan institusi. Kemudian institusi yang kedua, misalkan legislatif mengeluarkan peraturan yang disahkan dan ketika disahkan itu melanggar hak asasi manusia. Contoh lah yang sekarang banyak dibahas, Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan. Ketika dalam prakteknya justru banyak melanggar hak asasi manusia, pertanyaannya apakah mungkin DPR dikenakan sanksi atas dikeluarkannya undang-undang tersebut? Sementara DPR sendiri bertindak atas nama negara. Nah ini ya, jadi institusi-institusi tersebut yang dinamakan nanti ketika bicara pidananya ya, nanti akan belajar di pilihan pidana, itu adalah institusi yang kebal akan hukum ya ketika melakukan tugasnya. Berbeda misalkan dengan kasusnya yang menimpa Fadli John, itu berbeda, itu personnya bukan institusinya. Tetapi ketika institusinya mengeluarkan kebijakan, tentunya atas nama negara tidak dapat disalahkan. Begitu juga nanti dari institusi ini misalkan terjadi terhadap para pelaksana hukuman mati, pelaksana ya, para eksekutor hukuman mati. Nah itu kan tidak bisa dihukum. Sementara tadi ada institusi yang memang kebal di bidang hukum, tetapi memang diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Oke. Nah, tipe yang kekuasaan yang keenam, terdapat 3 kekuasaan. Yang pertama monarki, demokrasi, dan aristokrasi. Tetapi ya John Locke lebih suka dengan bentuk monarki. Walaupun di awal-awal Thomas Hobbes ini di awal-awal maksud saya tidak menyukai monarki karena dia bergerak di bidang politik di Inggris sebagai anggota parlemen, maka mau tidak mau dia harus ikut dengan sistem yang akhirnya juga memperkuat kedudukan monarki. Untuk mengaturnya dibutuhkan sistem pemerintahan yang kuat dan absolut. Ini yang kemudian Inggris sampai hari ini bertahan dengan bentuk kerajaannya. Oke. Yang ingin disampaikan dalam pemikiran kenegaraan Thomas Hobbes ada 6. Yang pertama, bahwa Thomas Hobbes ingin membangun ilmu politik berdasarkan prinsip yang tak terbantahkan, di mana prinsip-prinsip yang tidak terbantahkan tadi sudah disinggung ketika legislatif bertindak atas nama negara dalam mengeluarkan peraturan-peraturan yang merugikan masyarakat, itu tidak bisa dihukum. Justru langkah-langkah hukum untuk mengadilinya yaitu bisa dilakukan
dengan jalan judicial review. Judicial review itu kalau produk yang dilahirkan atau diajukan diuji, maksud saya itu diujinya di lembaga peradilan, dinamakan sebagai judicial review. Tetapi kalau lembaga pengujinya berada di dalam eksekutif sendiri atau diuji oleh presiden sendiri, itu yang akan dinamakan sebagai eksekutif review. Kalau bagaimana kalau yang mengadili atau mengevaluasinya adalah legislatif sendiri atau DPR sendiri, itu yang kemudian melahirkan legislatif review. Nah, maka agar satu tindakan-tindakan pembangunan politik berdasarkan prinsip yang tidak terbantahkan dalam membangun negara, ada dua catatan. Ada review yang dilakukan setelah peraturan itu disahkan dan ditentukan sistemnya oleh lembaga mana saja. Yang kedua, ya, ada sebelum undang-undang itu disahkan, ada yang namanya, misalkan kalau di DPR akan mengeluarkan undang-undang dari hak inisiatif DPR menurut pasal 20, dia melakukan legislative review. Nah, jadi kalau Anda berpandangan bahwa undang-undang sebelum disahkan itu tidak boleh dievaluasi, sebetulnya ada. Namanya bukan legislative review, tapi legislative review. Jadi yang dimaksudkan adalah bagaimana pengujian-pengujian peraturan itu sebelum peraturan itu disahkan. Nah ini sehingga konsepnya Thomas Hobbes ingin membentuk bahwa bangunan-bangunan politik berdasarkan prinsip yang tidak terbantahkan selama mengatasnamakan negara. Nah makanya saudara-saudara harus hati-hati dengan kondisi-kondisi atau politik-politik yang ada yang mengatasnamakan negara. Harus hati-hati. Yang kedua, prinsip ini didasarkan pada elemen terkuat dari alam manusia. Nah, kenapa alam manusia yang dikatakan oleh John Locke, manusia pada dasarnya memiliki nafsu. Nah, memiliki sifat yang buruk. Maka gairah terkuat adalah ketakutan akan kematian yang nyata. Maka kenapa hukum itu atau sanksi-sanksi itu dimunculkan ketika kita membuat satu peraturan perundang-undangan, baik di pusat maupun di daerah, baik sanksi pidana perdata maupun sanksi administrasi, itu sebetulnya karena sifat dasar manusia yang takut akan kesengsaraan dan takut akan kematian. Yang kelima, ketakutan ini muncul hak alami untuk mempertahankan diri. Nah, dari hak mempertahankan diri itu muncul yang namanya adalah individualisme, yang kemudian muncul nanti para pembela. Dalam hal ini, ya dalam penegakan hukum berarti salah satunya adalah advokat. Nah, itu atau penasehat hukumnya. Dari hak alami yang keenam ini, hak alami untuk mempertahankan diri adalah dasar dari pemikiran Thomas Hobbes. Nah ini ya, jadi ternyata ketika kita belajar ilmu negara, ya kalau kita berlaku secara pelan-pelan, kita bisa masuk ke mana-mana. Bisa masuk ke ilmu hukum, bisa masuk ke dalam nanti Pancasila, bisa masuk ke dalam logika hukumnya. Ini makanya saya mewanti-wanti kepada teman-teman juga ketika belajar, ya tidak usah terburu-buru, tetapi kita melihat bagaimana pandangan-pandangannya itu memiliki satu korelasi, ya, antara yang benar-benar, ya benar-benar dalam artian keilmuannya
dan yang agak tidak benar. Maksudnya gini, ketika kita mempelajari tentang hak alami, misalkan untuk mempertahankan diri, maka akan muncul ya untuk mempertahankan diri itu muncul kalau dia berseberangan dengan hukum, muncul yang namanya penasihat hukum. Ya, penasihat hukum itu nanti sepelitan dari penasihat hukum, apakah dia akan ranahnya pidana atau perdata atau administrasi, karena sebetulnya gairah terkuat yang melahirkan sanksinya tersebut adalah manusia takut akan kematian yang nyata. Di penjara itu sebetulnya yang dimaksud di penjara dalam kategori Thomas Hobbes adalah kematian yang nyata karena dicabut hak-haknya. Oke. Kemudian ini teori dari Thomas Hobbes ya. Perjanjian masyarakat. Dalam teori pertama Thomas Hobbes menggambarkan dua macam, yaitu sebelum terjadinya perjanjian, kemudian disebut sebagai zaman sebelum terbentuknya negara, di mana watak manusia masih dalam keadaan alamiah. Zaman ini disebut sebagai status naturalis atau state of nature. Nah ini, jadi sifat-sifat yang jahat manusia karena manusia ingin baik di dalam mata masyarakat, mata teman-temannya, akhirnya dia membuat satu ketentuan yang namanya kontrak sosial. Nah, oke. Dari sinilah nilai yang bisa diambil dari kontrak sosial John Locke untuk menjamin, yang pertama adalah menjamin keselamatan, yang kedua menciptakan otoritas politik, yang ketiga dilakukan atas dasar manusia, keempat otoritas politik berada di luar perjanjian sosial. Nah makanya kenapa otoritas politik harus berada di luar perjanjian manusia, di luar perjanjian sosial? Ketika masyarakat sudah menyerahkan hak politiknya untuk memilih dewan, untuk memilih presiden, maka biarlah presiden dan dewan itu bertindak. Itu konsepsinya John Locke, Thomas Hobbes ya. Oke, alur berpikirnya bisa ditemukan dalam kenegaraan Thomas Hobbes. Yang pertama karena sifat manusia yang jahat, kemudian memerlukan negara, maka dari adanya negara ini, negara harus memiliki status. Negara berkuasa secara mutlak dan berhak menentukan nasib rakyatnya demi menjaga ketertiban dan perdamaian. Negara hasil perjanjian antar manusia itu. Jadi status negara yang demikian, ketika saudara-saudara belajar hari ini Pancasila juga bisa dilihat ya secara jeli status negara Indonesia, yaitu menjaga ketertiban umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, status yang merupakan dari cita-cita. Nah, kemudian juga John Locke adanya pembatasan kekuasaan negara. Ya, di mana nanti ada dari Thomas Hobbes ada pembatasan negara yang akan memunculkan kalau dari yang hari ini kita kenal adalah trias politikanya versi Baron Montesquieu ya, tapi di dalam John Locke juga ada yang membedakan bahwa di dalam John Locke tidak ada kekuasaan mengadili, tetapi yang ada adalah kekuasaan dalam hal berperang. Oke, coba kita lihat ya, kalau di Indonesia mengenal 3 serangkai di dalam teori terbentuknya negara versi kontrak sosial juga ada 3 serangkainya, yaitu Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau. Coba kita lihat perbedaan-perbedaan pandangannya. Perjanjian dengan individu akan menyerahkan semua hak kodratnya kepada seseorang atau lembaga, yaitu didasari dari sifat jahat manusia. Kemudian kekuasaan penguasa tidak pernah mutlak tetapi selalu terbatas. Juga ya John Locke juga mengarah kepada perjanjian individu tidak menyerahkan seluruh hak alamiahnya. Nah, kenapa tidak? Karena manusia masih memiliki nilai kebaikan. Nah, kalau ini adalah nanti akan melahirkan konsepnya
Thomas Hobbes itu melahirkan kekuasaan yang absolut, tetapi kalau konsep penguasaan tidak pernah mutlak dari John Locke melahirkan pembagian kekuasaan. Ini konsep ya, konsepnya. Kemudian yang ketiga bisa dilihat dari Rousseau, hidup individu bebas. Negara dibentuk untuk menyatakan kemauan umum dan ditunjukkan pada kebahagiaan bersama. Konsep ini Rousseau mendukung dari konsep yang namanya demokrasi. Oke ya. Ini perbedaannya bisa dilihat ya. Nah, ini pesan dari pembahasan hari ini, yaitu secara kodrat manusia itu sama dengan yang lainnya. Masing-masing mempunyai hasrat atau nafsu keengganan yang menggerakkan tindakan mereka. Ya, oke, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Oh ya, saudara-saudara,